Pro1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami yang bertugas di Florata. Siang ini saya Christian Sendang masih ditemani operator studio Aventino. Pendengar RRI, kita sudah bersama di awal jumpa kita dalam acara literasi digital. Dan sudah kami siapkan salah satu topik ya pendengar untuk kami perbincangkan siang hari ini terkait dengan literasi digital dan tanggung jawab sosial siswa. Seperti kita tahu pendengar, di era digital saat ini teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan siswa, baik dalam proses belajar maupun dalam berinteraksi sosial. Namun kecakapan digital tidak hanya soal kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan juga tentang etika, tanggung jawab, dan juga dampak sosial dari setiap aktivitas di ruang digital. Untuk itu pendengar, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Ada Bapak Bartolomeus Bangga ST, Guru Informatika atau Guru Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 ND. Saya sapa Pak Berto, selamat siang. Selamat siang Ibu Christine, selamat siang para pendengar RRIND dimanapun kalian berada. Selamat siang dan semangat pagi. Semangat pagi ya. Oke, salam literasi digital ya Pak Berto. Ya. Baik, Pak Berto, di kesempatan siang hari ini ya terkait dengan topik kita ya, literasi digital dan juga tanggung jawab sosial siswa. Nah, bagaimana Bapak memaknai literasi digital bagi siswa-siswi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga media sosial saat ini, Pak Berto? Baik, terima kasih Ibu Christine. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada, terutama siswa siswi SMK. Untuk memaknai literasi digital bagi siswa SMK di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, mungkin sebagai guru SMK, sebagai pendidik, saya memaknai literasi digital itu sebagai suatu kemampuan siswa untuk tidak hanya menguasai teknologi dan media sosial, tapi siswa dituntut untuk memahami cara menggunakan teknologi tersebut secara cerdas, secara etis, dan tentunya harus produktif di tengah perkembangan digital yang mungkin sangat pesat saat ini. Lalu sebagai siswa SMK mungkin literasi digital itu berarti bagaimana kemampuan mereka untuk mengakses, memilah, dan bagaimana memanfaatkan informasi digital itu secara kritis. Serta bagaimana siswa SMK itu bisa menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Per hari ini bisa saya katakan bahwa media sosial itu tidak lagi bicara tentang sarana hiburan atau soal hiburan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk atau sebagai media belajar, sebagai media promosi, dan juga menjadi peluang ekonomi. Hari ini juga misalnya kita dapat melihat bahwa dengan medsos misalnya Facebook Pro, lalu mereka juga bisa menggunakan itu sebagai konten edukatif, lalu adanya mempromosikan produk hasil dari usaha atau kerja mereka di sekolah atau jasa, hingga bagaimana mereka mempromosikan personal branding sesuai dengan kompetensi keahlian yang kami di SMK bilang kompetensi keahlian siswa itu sendiri. Jadi dengan dengan literasi digital, siswa itu dibimbing untuk tidak mudah terpengaruh terhadap semacam hoax atau memahami etika digital, lalu harus menjaga jejak digital, serta bagaimana mampu melihat media sosial itu sebagai peluang untuk berkarya dan
berwirausaha. Ini bukan hanya untuk konsumsi konten semata lah, kira-kira demikian. Oke, baik. Nah, Demikian. ya, itu yang memaknai ya, bagaimana Bapak melihat literasi digital bagi siswa dan setiap siswa ataupun masyarakat umum yang ingin bermedia sosial tentunya tidak terlepas ya dari yang namanya tantangan yang dihadapi seperti itu ya. Apalagi siswa itu sendiri, bagaimana Anda melihat tantangan yang dihadapi siswa dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab khususnya di lingkungan sekolah nih Pak? Oh ya, benar sekali. Ini memang bagaimana kita menggunakan media sosial dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, mungkin memang ada banyak tantangan yang dihadapi siswa khususnya di lingkungan sekolah ini. Jadi yang paling pertama yang menjadi tantangan terbesar itu bahwa kurangnya kurangnya kemampuan untuk memilah informasi. Jadi sebagian siswa kita itu sering menerima dan bagaimana mereka menyebarkan informasi itu tanpa melakukan validasi. Ya, Pak Berto? Terhadap konten negatif. Lalu ada hal lain yang menjadi tantangan juga adalah penggunaan handphone atau gawai yang mereka pegang saat ini itu belum terkontrol secara maksimal. Oke. Nah, itu sering banyak kita temukan. Lalu mereka lebih banyak menggunakan perangkat teknologi itu untuk hiburan semata. Misalnya sering kita temukan bahwa siswa lebih banyak menggunakan itu untuk bermain game, lalu hanya scrolling media sosial, apa itu di TikTok, apa itu di IG, di Facebook. Terlepas dari bagaimana mereka menggunakan itu untuk pembelajaran, sehingga mengganggu fokus belajar mereka di sekolah. Lalu ada satu hal lagi yang menjadi tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman tentang jejak digital. Jadi siswa saat ini belum sepenuhnya menyadari bahwa aktivitas mereka di dunia maya itu nanti di kemudian hari akan meninggalkan jejak yang dapat berdampak tidak baik untuk masa depan mereka, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial mereka nantinya. Kira-kira demikian, Ibu Christine. Baik, Pak Berto, kita juga undang pendengar untuk bisa berinteraksi ya bersama kita di siang hari ini. Silakan bagi pendengar yang mau bertanya terkait dengan topik kita siang hari ini, kami buka line teleponnya di 0821 445 11957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 38788 8786. Dan sejauh ini Pak Berto, bagaimana literasi digital ini dapat bisa membentuk ya karakter siswa itu sendiri dan sikap sosial dari siswa itu sendiri baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Anda melihatnya seperti apa nih, Pak? Ya, Pak Berto? Iya. Ya, sejauh mana literasi digital ini dapat membentuk karakter dan juga sikap sosial dari siswa itu sendiri baik di dunia nyata maupun di dunia maya nih, Pak Berto? Oke, untuk pertanyaan ini, bahwa dengan membentuk tanggung jawab sosial yang perlu ditanamkan kepada diri siswa itu, bahwa mereka bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan atau konten yang mereka bagikan, sehingga siswa perlu memahami bahwa setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang mereka miliki itu punya dampak, sehingga harus dipastikan bahwa konten yang mereka bagikan itu tidak mengandung hoax, tidak mengandung ujaran kebencian, atau tidak melanggar norma atau
hukum yang berlaku di Republik ini. Lalu ada hal lain juga secara ini, mereka tetap menjaga etika dan nilai sopan santun untuk berkomunikasi. Jadi siswa kita ini dibiasakan untuk menggunakan bahasa yang baik, lalu mereka juga menghargai perbedaan pendapat, juga mereka tidak melakukan perundungan, apalagi terjadinya provokasi atau pelecehan di ruangan digital. Kira-kira begitu, Christine. Baik, dan untuk peran guru sendiri nih Pak Berto, ya khususnya guru informatika atau TKJ dalam membimbing siswa agar tidak hanya cakap ya dalam dunia teknologi, tetapi juga memiliki etika digital yang baik, seperti apa nih yang sudah dilaksanakan nih Pak? Oke, terima kasih. Untuk peran guru ya, guru informatika, semua guru lah punya peran untuk siswa agar tidak hanya cakap teknologi ini. Saya berpikir bahwa yang paling pertama itu guru itu harus menjadi teladan dalam etika digital. Jadi guru itu diguguh dan ditiru. Jadi dia harus menunjukkan langsung bagaimana cara berkomunikasi yang santun, bagaimana menggunakan teknologi yang bijak, serta bagaimana kepatuhan terhadap aturan digital, sehingga siswa memiliki contoh nyata bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya itu dia bisa meniru dalam bersikap di dalam dunia maya. Itu hal yang pertama yang mungkin menjadi peran. Lalu guru juga mampu mengintegrasikan etika digital itu dalam pembelajaran. Jadi materi seperti keamanan data, lalu seperti hak cipta, privasi, lalu ada jejak digital, itu disisipkan dalam praktik pembelajaran. Jadi nanti jadinya bukan hanya teori semata, tetapi siswa memahami dasar dari penggunaan teknologi itu sendiri. Lalu peran guru juga bahwa sebagai membimbing pemanfaatan teknologi secara produktif. Kita sebagai guru ini tetap mengarahkan siswa kita untuk menggunakan teknologi, lalu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif saja. Seperti bagaimana mereka membuat konten edukatif, bagaimana mereka mempromosikan karya atau hasil dari apa yang mereka praktekkan di sekolah, baik lewat jurusan-jurusan yang mereka telah pilih, atau bagaimana mereka membuat portofolio digital, atau pemanfaatan platform seperti media sosial personal dan yang lagunya saat ini FB Pro secara bertanggung jawab. Lalu ada hal lain yang menjadi peran guru juga, itu menanamkan kesadaran konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi siswa dibimbing agar memahami benar bahwa setiap aktivitas digital itu memiliki dampak hukum, memiliki dampak sosial. Lalu juga tidak terlepas bahwa ada dampak moral yang mungkin akan kena, sehingga mereka harusnya lebih beretika dalam tindak. Dengan mungkin peran tersebut mungkin sehingga membantu MK itu berkembang tidak hanya sebagai individu yang cakap teknologi, tetapi juga siswa kita dalam penggunaan digital itu harus yang beretika, harus berkarakter, dan juga harus siap menghadapi dunia kerja dan bermasyarakat. Kira-kira begitu, Bu. Baik, ini luar biasa ya peran guru ya untuk siswa-siswinya. Dan apakah dalam pelajaran ini juga memuat ya bagaimana cakap dalam berliterasi digital seperti itu yang sudah diterapkan nih Pak Berto? Iya, dalam pelajaran
dalam pembelajaran itu sering diterapkan literasi digital. Namanya sebelum kita memulai atau setelah kita selesai pembelajaran itu diterapkan dalam setiap pembelajaran, setiap mata pelajaran, sehingga memang doktrin ini dibuat lalu diajarkan kepada siswa untuk berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial tadi. Begitu. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung nih Pak Berto ya, sebelum kita ke lagu, dari Anton yang ada di Jalan Samratulangi. Menarik perbincangan siang hari ini, dan kita melihat bahwa banyak sekali mahasiswa ataupun siswa yang menggunakan media sosial di setiap gawai ya, dengan hal-hal yang positif maupun negatif. Nah, untuk siswa-siswi Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat peluang bagi siswa untuk menggunakan kemampuan digital mereka sebagai sarana kontribusi positif bagi masyarakat? Bisa diberikan contoh? Terima kasih. Dari Anton di Samratulangi nih Pak, silakan. Oke, Pak Anton, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk siswa saya di SMK Negeri 2 ND, memang benar apa yang diutarakan oleh Pak Anton, bahwa memang dalam bermedia sosial itu memang ada tantangan baik yang positif maupun ada yang negatif. Dan yang positif ini sering banyak digunakan oleh anak-anak STM itu. Misalnya kami dalam memberikan tugas kepada peserta didik kami itu, kami meminta mereka untuk memberikan video interaktif yang dimana bahwa sepanjang video itu kita bisa melihat bahwa nanti mereka ada sisipkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengedukasi, mengingatkan mereka tentang pembelajaran yang telah mereka dapatkan dari Bapak Ibu guru. Lalu ada hal positif lain dari penggunaan teknologi ini, bahwa siswa STM itu dalam praktek nyata mereka di jurusannya masing-masing itu, guru selalu meminta mereka dalam bentuk video, lalu portofolio digital juga ya, yang mereka harus kumpulkan. Lalu hal lain yang paling menarik di sini adalah kebanyakan siswa kami di sini mengerjakan tugas-tugas rumah itu, mereka telah menggunakan misalnya media presentasi pakai Canva, ada yang sekarang pakai Agnes AI untuk presentasi digitalnya, sehingga cukup menarik lah untuk penggunaan hal positif yang mereka kembangkan dan mereka bawakan ke sekolah. Itu yang saya lihat di SMK Negeri 2 ini. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Anton, ini memang luar biasa ya penerapan teknologi yang sudah dilakukan para guru untuk siswa SMK ya yang ada di Negeri 2 ND ya. Tentu ada program pembelajarannya tersendiri ya, ada mata pelajarannya seperti itu ya Pak Berto ya. Benar sekali. Oke, baik Pak Berto, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu dan nanti kita juga akan kembali di acara literasi digital ya. Masih ada Pro 1 RRI ND pendengar yang masih terus bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan acara literasi digital. Pro 1 RRI ND. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku
masih di tempat ini. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan, karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Ih, siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
Anda masih mendengarkan acara Literasi Digital. Pro 1 RRI ND. 100,5 MHz, AM 783 kHz, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang juga pendengar RRI yang baru saja bergabung ya bersama RRI ND. Kita masih di acara Literasi Digital pendengar dan masih bersama kita ya siang hari ini Pak Berto ya di ujung telepon. Pak Berto. Ya, selamat siang Ibu, masih masih stay ya. Oke, Pak Berto, ya sejauh ini bagaimana dari pihak sekolah sendiri mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran untuk bisa mencegah ya penyalahgunaan teknologi seperti berita-berita hoax, kemudian perundungan siber dan ujaran-ujaran kebencian. Seperti apa nih Pak Berto? Baik, terima kasih Bu Christine. Sekolah mengintegrasikan literasi digital ini dalam pembelajaran. Mungkin sebagai guru di sekolah, kami mengintegrasikan literasi digital itu dalam pembelajaran melalui pendekatan yang terencana dan juga berkelanjutan, sehingga siswa kami kiranya mampu mencegah penyalahgunaan teknologi, itu seperti hoax, apakah perundungan cyber, juga ada ujaran kebencian. Jadi hal-hal yang kami lakukan, yang paling pertama itu bahwa literasi digital itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang kami integrasikan, misalnya seperti mata pelajaran informatika, ada mata pelajaran PSPT, ada mata pelajaran PPKN, juga bahasa Indonesia. Hingga dengan pelajaran ini menekankan kemampuan berpikir kritis untuk siswa, bagaimana mereka mampu beretika dalam menggunakan media digital, juga menumbuhkan pemahaman terhadap mereka akan dampak hukum dan sosial dari aktivitas dunia maya. Lalu hal lain yang sekolah lakukan itu bahwa sekolah membiasakan pembelajaran berbasis kasus nyata. Seperti bagaimana siswa kita dituntut untuk menganalisis suatu kasus hoax misalnya, lalu simulasi komentar di komentar-komentar di media sosial, lalu ada juga diskusi dampak daripada perundungan cyber, sehingga dengan cara-cara ini sehingga siswa bisa memahami benar bahwa memang ada konsekuensi nyata dari penyalahgunaan atau salah mereka menggunakan teknologi secara baik. Lalu hal lain juga yang sekolah integrasikan itu bagaimana sekolah menyusun dan menerapkan serta kode etik penggunaan teknologi dan media sosial, baik di lingkungan sekolah maupun bagaimana setelah saat siswa menggunakan akun pribadi yang berkaitan dengan dengan aktivitas sekolah. Lalu yang terakhir bahwa sekolah memperkuat kerjasama kolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait. Selama ini kita biasanya masa MPLS itu biasanya mengundang pihak-pihak luar, apakah dari kepolisian, dari teman-teman dari luar untuk sosialisasi dan edukasi literasi digital itu, agar dapat bijak dalam bermedia sosial, juga berjalan selaras di sekolah dan apa yang mereka lakukan di rumah atau di masyarakat yang mereka tinggal. Jadi melalui integrasi yang saya sebutkan di atas itu, sekolah berupaya membentuk siswa yang cakap digital, cakap dan juga kritis dan juga bertanggung jawab, sehingga mereka mampu memanfaatkan teknologi itu secara
Bijak, aman, ya. positif dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Kira-kira begitu, Bu Christine. Baik, dan bentuk tanggung jawab sosial seperti apa nih yang perlu ditanamkan kepada siswa saat mereka aktif nih Pak bermedia sosial? Untuk bentuk tanggung jawab sosial, yang perlu guru tanamkan ke siswa itu mungkin yang paling pertama itu mungkin bertanggung jawab lah atas konten yang mereka sebarluaskan atau yang mereka bagikan, sehingga siswa itu dituntut untuk memahami benar bahwa setiap unggahan mereka, setiap apa yang mereka komentari, lalu setiap apa yang mereka like itu nyata bahwa mereka akan memiliki dampak, sehingga kita harus pastikan bahwa konten yang dibagikan itu tidak mengandung hoax, lalu tidak juga mengandung ujaran kebencian, atau juga tidak melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat di mana mereka tinggal. Lalu hal lain yang menjadi tanggung jawab sosial yang ditanamkan kepada siswa juga itu perlunya menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi, sehingga siswa kita itu dibiasakan menggunakan bahasa yang baik, lalu siswa kita dituntut juga untuk menghargai perbedaan pendapat, karena mereka tidak melakukan perundungan, provokasi dan pelecehan di ruang digital. Itu hal-hal yang perlu mereka. Lalu ada hal lain yang mungkin menjadi tanggung jawab sosial yang mereka harus adalah menjaga atau menghargai privasi dan hak orang lain. Jadi di sini paling penting siswa mereka harus paham dan harus tahu bahwa mereka tidak boleh menyebarkan data pribadi, foto atau informasi lain itu tanpa izin yang bersangkutan, sehingga mereka paham pentingnya perlindungan data pribadi seseorang itu. Lalu hal lain juga yang perlu mereka ketahui bahwa mereka harus menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang produktif dan positif. Jadi dengan media sosial kita bisa arahkan sesuatu, bisa diarahkan sebagai sarana untuk berbagai informasi bermanfaat, ada promosi karya, ada pembelajaran, dan ada pengembangan diri, termasuk untuk membangun portfolio atau peluang usaha secara etis. Nah, di sini kita ada satu hal yang menjadi bagian daripada bentuk tanggung jawab sosial itu, bahwa siswa kita juga harus menyadari dan menjaga jejak digital. Sehingga siswa saat ini kan belum paham benar bahwa apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah apa yang mereka tanamkan hari ini. Jadi siswa itu ditanamkan bahwa kesadaran sejak dini bahwa aktivitas di media sosial itu akan meninggalkan jejak yang dapat mempengaruhi masa depan mereka, sehingga hal-hal yang tidak perlu mereka lakukan dalam media sosial itu dianjurkan untuk tidak boleh, karena nanti apa di kemudian hari nanti, terutama dalam dunia kerja atau dalam kehidupan bermasyarakat, akan dipanggil kembali data-data yang merupakan hal-hal yang tidak baik mereka lakukan di dunia. Baik. Luar Lalu biasa ya. Ya, silakan. Bahwa harus menunjukkan empati dan kepedulian sosial, sehingga kan media sosial itu digunakan untuk menumbuhkan rasa empati, untuk menumbuhkan rasa saling mendukung dan berkontribusi positif dalam berkomunikasi, bukan untuk menimbulkan konflik atau perpecahan. Dengan menanamkan tanggung jawab sosial yang kita gambarkan di atas itu, kiranya siswa diharapkan
menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan juga berkontribusi positif lah, kira-kira begitu, baik di Maya maupun dalam kehidupan nyata mereka di keseharian mereka dimanapun mereka berada. Kira-kira begitu, Ibu Christine. Baik, ini juga menjadi pesan terakhir dari Anda ya untuk siswa SMK untuk bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas, beretika dan juga bertanggung jawab sosial seperti itu ya Pak Berto ya. Oke, terima kasih Bu Christine. Untuk pesan terakhir dari saya kepada siswa-siswaku, anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan bahwa teknologi itu hanya merupakan sebuah alat, jadi bukan merupakan sebuah tujuan. Jadi anak-anakku sekalian, gunakanlah teknologi dan media sosial dengan cerdas, lalu beretika, juga dengan rasa penuh tanggung jawab. Karena apa yang kalian lakukan itu mencerminkan siapa diri kalian di kehidupan nyata sesungguhnya. Jadi berpikirlah kritis sebelum Anda mengklik, berpikirlah kritis sebelum Anda berkomentar, juga berpikirlah kritis sebelum Anda membagikan sesuatu. Pastikan bahwa informasi yang diterima dan juga anak-anakku sekalian sebarkan itu harusnya benar, harusnya bermanfaat, dan harusnya tidak merugikan orang lain. Jadi dan media sosial itu untuk belajar, untuk berkarya, untuk portfolio, serta bagaimana anak-anakku sekalian mengembangkan potensi dan peluang masa depan. Bukan sekedar scrolling, bukan sekedar hiburan. Bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan jejak digital yang mempengaruhi masa depan anak-anakku sekalian, terutama nanti di dunia kerja atau di kehidupan masyarakat. Kira-kira begitu Ibu Christine, selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Berto untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Ini sudah banyak sekali ya pesan maupun penjelasan sharing ya dari setiap program mata pelajaran yang sudah diterapkan di sekolah Anda ya Pak Berto. Siap. Baik. Ibu Christine. Terima kasih Pak Berto. Sekali lagi kita akhiri ya acara literasi digital siang hari ini. Pendengar bahwa literasi digital ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang sikap dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi. Dan kita dan serta para siswa diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital sebagai sarana belajar, berkarya, dan juga berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Kami akhiri acara literasi digital untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Berto untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Christine, selamat siang dan terima kasih. Salam sampai jumpa. Baik. Selamat siang. Selamat siang Pak Berto.